Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqatut tawakkuli qat'ul asbabi wal arbab. Hakikat tawakal itu adalah memutus mata rantai, baik itu hukum kausalita ataupun arbab atau tuhan-tuhan, penyandang-penyandang dana, orang-orang majikan-majikan. Jadi memutuskan mata rantai kausalita dan dunungan majikan. Artinya tidak mengandalkan siapapun, tidak terikat dengan alasan apapun, dan tidak tergantung kepada bantuan siapapun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu qatlul asbab wal arbab. Arab itu rabbun, ya, namanya arbabun, majikan-majikan yang nolong kamu, yang makan kamu, yang menyayangi kamu dan sebagainya. Jadinya menghilangkan ketergantungan dengan hukum kausalita, sebab musabab. Kalau Allah itu musabbibul asbab. Begini, orang kadang-kadang ketika minta sama Allah, pikiran kita mengingat Allah dengan hukum kausalita. Ya, kalau pengen kaya ya rajin, harus rajin bekerja. Kalau pengen pintar ya harus rajin belajar. Kalau pengen sembuh ya harus berobat. Tidak mungkin sembuh kalau tidak berobat. Begitu pikirannya itu. Tidak mungkin kaya kalau tidak bekerja, tidak mungkin pintar kalau tidak belajar, tidak mungkin gelas ini ada isinya kalau tidak ada yang ngisi, tidak mungkin korek saya hilang kalau tidak ada yang ambil, tidak mungkin asbak ini bergerak kalau tidak ada yang menggerakkannya. Jadi artinya hubungan kausalita itu sebab musabab. Nah, Allah itu kan prima causa, musabbibul asbab. Lalu kenapa Allah dipaksakan harus melalui proses ini? Nggak ada proses bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, pikiran-pikiran semacam ini nih, ketika kita menghadapi Tuhan, pikiran kita seperti menghadapi makhluk juga. Ya, harus begini. Nanti bagaimana caranya? Allah jangan cara bagaimana caranya, nggak selurus. Minta kaya bilang aja, ya Allah saya minta kaya. Bagaimana cara yang terserah engkau lah. Tidak terikat Allah dengan cara apapun. Nah, ini namanya qatul asbab wal arbab. Ini penting sekali. Artinya tidak ada seorang pun yang kamu andalkan yang akan menolong kamu ini. Selama ini jangan bohong. Ketika kamu kesulitan, banyak utang, yang terpikir dalam otakmu adalah barangkali saja paman saya yang kaya bisa nomboki utang saya. Ya kan begitu. Ketika kamu punya kasus, kamu mencari teman yang jadi polisi, mencari pertolongan sesama manusia. Kan begitu persoalannya. Nah, kalau sudah gagal semua, baru minta tolongnya sama Allah. Kemana perginya? Sunan Gunung Jati. Baru puasa di sana. Seperti itu. Ya, itu itu ya syukurlah. Yang ada masalah. Ya. Lalu wal khuruj min haulika wa quwwatika. Dan engkau harus menghilangkan perasaanmu punya kekuasaan, punya kebisaan, punya kekuatan, punya kebisaan, punya daya upaya. Aku mampu. Hilangkan semua rasa kemampuanmu, keahlianmu, kepintaranmu itu. Katakan la haula wala quwata. Aku tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ini juga lebih sulit lagi. Ya, sekarang kamu yakin bisa ngangkat gelas kan? Nah, itu persoalan. Kamu bisa pulang ke Garawangi kan? Bawa motor kan?
Yakin nyampe kan? Ya iya. Nah, perasaan punya kemampuan ini kadarnya semakin Anda punya kelebihan semakin tinggi. Semakin kamu kaya semakin sombong. Semakin pintar semakin sombong. Semakin cantik semakin sombong. Nah, biasanya orang-orang yang melarat bantat, yang kere domplek, ya, orang yang papa, yang tidak punya apa-apa, itu pun tidak pasti mereka itu la haula wala quwata tuh, merasa tidak punya apa-apa. Buktinya tukang beca aja sombong ya. Iya, apanya bisa pencak. Ada yang disombongkan tuh. Nah itu, jadi kalau doamu pengen mustajabah, menghadaplah kepada Allah, hilangkan itu rasa sombongmu itu, punya kemampuan ini, bisa ini, punya ini, ngapain? Ini penyakit semacam itu juga perlu diolah terus, ya. Artinya jangan lengah lah. Ya min haitsu qalbika wa sirrika, hilangkan itu semuanya, rasa mampu ini, punya ini, mampu itu, punya itu, ya. Min haitsu qalbika wa sirrika, dari hatimu dan dari sirmu. Jangan ada yang melekat di situ. In aradta al-ittisal bihi, kalau engkau ingin bersambung dengan Allah, faqta kulla mausulin ghairahu, putuskan segala hubunganmu dengan siapapun. Kalau engkau ingin tersambung dengan Allah, putuslah persambunganmu dengan apapun. Ya. Kalau engkau ingin dicintai Allah, putuskan cintamu terhadap siapapun. Allah hanya minta mono loyalitas. Allah enggak mau dimadu kok. Wa a'rid anka wa anhum, balik badan semua dari dirimu dan dari mereka semua itu.